berpikir komputasional. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran yang kedua itu menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nanti kalian akan disuruh menyusun langkah-langkah algoritma sederhana yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah, di rumah ada yang sarapan? Ada. Makan nasi goreng. Ya. Ada nasi goreng, apa lagi? Ada bikin teh? Ada dibikin teh? Ada. Nah, ketika mama membuat nasi goreng, pertama sekali dilakukan apa? Dipanas, ambil wajan, taruh minyak ya. Ada langkah-langkahnya ya. Begitu juga membuat teh manis. Ada langkah-langkahnya tidak? Ada. Kemudian kalian pergi ke sekolah memakai sepatu. Ada langkah-langkahnya? Ada. Urutannya tidak? Ada. Nah, dari kegiatan kita sehari-hari itu nanti kita akan belajar coding. Coding itu bukan hanya komputer, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Belajar coding. Ya. Kenapa kita perlu belajar coding? Zaman sekarang sudah semakin canggih. Sekarang semuanya serba komputer. Main game. Bahkan main game itu anak-anak lebih hebat daripada orang dewasa ya. Makanya pemerintah kita akan menerapkan pembelajaran coding ini menjadi sebuah mata pelajaran. Supaya apa? Supaya bisa menuntun dan mengontrol anak-anak untuk langkahnya menjadi tepat, supaya tidak salah langkah dalam menggunakan AI. AI itu apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kenapa robot bisa pintar? Dia mengikuti instruksi yang diberikan oleh siapa yang memberi instruksi di robot game-game tersebut? Manusia yang menciptakan, ya kan? Sehingga robot itu bisa melakukan semua instruksi. Ada lebih semangat lagi? Yuk kita tepuk semangat sekarang. 1, 2, 3. Oke, udah semangat ya. Nah, sekarang perhatikan ke papan tulis. Apa nak di papan tulis? Berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional? Tahu apa berpikir komputasional? Tidak, kita akan pelajari sekarang. Nah, tujuan permainannya yang pertama apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah kalian semua siap? Oke, lanjut. Ini soal yang pertama. Kata-katanya liburan, pergi, keluarga, pantai, bersama, ke aku. Coba tunjuk tangan siapa yang bisa mengurutkan kalimat ini, kalimat aja ini menjadi kalimat yang benar. Ayo tunjuk tangan. Siapa? Boleh, coba maju. Aku pergi liburan bersama keluarga ke pantai. Oke, kita lihat jawabannya. Aku pergi. Tereng. Apakah jawabannya benar? Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Betul atau tidak? Silakan. Oke, kasih tepuk tangan keluarga.
sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumpa yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ke kalian. Di sini kerja kelompok, ya. Selamat datang pada pemecah masalah. Adi butuh bantuan kalian. Misinya apa? Apa misinya? Membuat teh manis dan sandwich. Ada dibaca di lembar kerja. Ibu bagikan lembar kerjanya, dibaca nih ya. Nah, sekarang coba ikuti perintah di LK tersebut. Kerja kelompok. Urutkan langkah-langkah membuat teh manis. Ada gambarnya di situ. Ada dua ya. Ada membuat teh manis dan membuat sandwich. Nah, di kertas yang satu potong kertasnya, tempelkan ke yang sesuai urutannya. Silakan bekerja dari sekarang. Ini yang berat dulu. Ya, nggak apa-apa. Tiga kelompok ini. Gunting urutannya, kemudian tempel. Mana urutan pertama, urutan kedua sampai selesai. Kelompok satu siap presentasi. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan cara membuat teh manis. Oke, yang pertama, Panaskan air. panaskan air. Yang kedua, Yang kedua, masukkan air ke dalam cangkir yang sudah ada tehnya. oke. Yang ketiga, Tambahkan gula dan mengaduk teh yang ada bubuknya. oke. Yang keempat, Teh siap disajikan. teh siap disajikan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, mana lagi yang untuk sandwich? Mana yang mau tampil? Oke, silakan. Silakan tempat dua bangunnya.
Oke, sekarang kita sudah tahu berpikir komputasional itu apa, ya? Berpikir komputasional sudah kalian ketahui tadi. Nah, kita diharapkan kedepannya melakukan sesuatu harus secara berurutan. Nah, dari kita sudah belajar hari ini, sudah kalian ketahui tentang berpikir komputasional. Coding. Jadi coding itu bukan hanya tentang komputer, tapi banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan berpikir komputasional. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Bagaimana cara belajar kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Bagian mana yang paling menyenangkannya? Permainan tadi ya? Permainan mengurutkan kalimat, apa lagi? Ice breaking. Ada ice breaking kita tadi? Ada. Permainan apa lagi? Bermain tebak-tebakan. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Berarti nanti di rumah kalian terapkan berpikir komputasional. Segala masalah yang kalian temui harus dipecahkan. Masalah yang besar